Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Alwin. Dan di sini kita akan belajar matematika dengan topik yaitu bangun ruang kubus dan balok. Ada yang tahu sebelumnya apa itu bangun ruang kubus dan balok? Kalau belum, kita cari tahu yuk. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Kita klik dulu pembahasannya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita cari tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini apa. Yang pertama, kita dapat menyebutkan pengertian bangun ruang kubus dan balok. Kemudian kita dapat menjelaskan unsur-unsur bangun ruang kubus dan balok. Dan kita dapat menentukan volume bangun ruang kubus dan balok. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan luas permukaan bangun ruang kubus dan balok. Setelah kita mengetahui itu, mari kita masuk ke materinya. Nah, kita pilih salah satu yuk. Mau milih yang mana dulu nih? Kita belajar apa nih? Kubus atau balok dulu? Kubus dulu ya. Oke, kita klik kubusnya. Kita masuk ke pengertian kubus. Kubus itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen atau sama besar sisinya dan berbentuk bujur sangkar. Kemudian kubus juga disebut bidang 6 beraturan dan kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Begitu adik-adik. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita masuk ke unsur-unsur kubus. Yang pertama ada sisi kubus. Sisi kubus ini merupakan bidang yang membatasi kubus, di mana kubus memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi di tiap sisinya. Yang pertama ada apa aja? Oke, kita lihat. Yang pertama ada sisi paling kiri, ada sisi ADEH nomor 1. Selanjutnya ada sisi bawah, yaitu sisi ABCD. Sisi nomor 2. Kemudian ada sisi belakang, yaitu sisi DCGH. Selanjutnya ada apa lagi ya? Nah, sisi yang paling kanan ada sisi BCFG. Kemudian ada sisi atas yaitu EFGH. Dan terakhir sisi, ya betul, ada sisi depan yaitu sisi ABEF. Nah, kita lanjut ya. Setelah kita mengetahui sisi kubus, kita masuk ke unsur yang kedua yaitu rusuk kubus. Yaitu rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus ini memiliki 12 buah rusuk, yaitu yang pertama ada rusuk A, B. Nah, rusuk yang ini nih. Nah, kemudian ada rusuk apa lagi? Rusuk BC. Rusuk yang mana ya rusuk BC? Nah, ini rusuk BC, oke. Kemudian ada rusuk CD. Dan ada rusuk AD, EF, FG, GH, dan ada rusuk EH. Selanjutnya ada rusuk AE, BF, CG, dan yang terakhir rusuk DH. Nah, rusuk-rusuk ini ada di berbentuk seperti kerangka kubus itu sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, unsur yang ketiga yaitu titik sudut kubus. Titik sudut kubus ini adalah titik potong antara dua rusuk tadi, di mana kubus memiliki 8 buah titik sudut, yaitu ada titik sudut apa aja ya? Yang mana ya? Pertama ada sudut A, kemudian ada B, C, D, apalagi E, kemudian ada F, G, dan H. Jadi titik sudut ini ada di sudut-sudut tiap kubus itu sendiri, oke? Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur kubus, kita masuk ke volume kubusnya. Kubus itu seperti yang kita tahu sebelumnya, yaitu memiliki 6 buah sisi yang sama besar dan berupa persegi, di mana panjang, lebar, tinggi, dan sisinya memiliki nilai yang sama besar. Maka kita dapat mengasumsikan di mana tinggi itu sama dengan sisi, lebar sama dengan sisi, panjang sama dengan sisi. Oke, kita masuk ke persamaannya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alas ini karena kubus berbentuk persegi, maka luas alasnya sama dengan
seperti rumus persegi, yaitu sisi kali sisi. Luas alasnya diganti sisi kali sisi. Kemudian tingginya juga karena tinggi sama dengan sisi, maka diganti sisi. Jadi volumenya yaitu sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Oke. Atau kita bisa sederhanakan dengan sisi pangkat 3, S pangkat 3. Oke, jadi volume kubus itu apa? Ya benar, volume sama dengan S pangkat 3. Oke, setelah kita mengetahui volume kubus, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu luas permukaan kubus. Oke, kita close dulu bagian ininya. Nah, oke, kita klik close permukaan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa kubus itu memiliki 6 sisi sama besar yang berbentuk persegi. Nah, yang pertama ada persegi yang atas 1, kemudian persegi yang kanan 2, persegi yang depan 3, persegi yang kiri 4, bawah 5, dan belakang 6. Jadi ada 6 buah persegi. Maka untuk menghitung luas permukaan kubus itu, berarti kita punya 6 buah persegi dikali 6 buah persegi dikalikan luas perseginya. Jadi 6 kali luas persegi, di mana luas persegi itu yaitu sisi kali sisi. Maka dapat kita sederhanakan 6 dikali S pangkat 2. Oke, contoh ya. Misal kubus memiliki nilai sisinya berapa ya? 2 deh. Nah, berarti luas permukaan kubusnya berapa? 6 dikali S pangkat 2, ya kan? Berarti 6 dikali 2 pangkat 2. Nah, 6 dikali 2 pangkat 2 berapa? 4, ya benar. Berarti hasilnya 6 dikali 4 sama dengan 24. Seperti itu ya adik-adik. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Kita tutup dulu. Nah, setelah kita mempelajari kubus, kita masuk ke bangun ruang yang berikutnya, yaitu balok. Oke. Nah, kita langsung masuk ke pengertian balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Oke, next ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Itu unsur-unsur balok. Baik, kita yang pertama, unsur-unsur balok yang pertama yaitu sisi balok. Sisi balok adalah bidang yang memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar, di mana sisinya berhadapan, sejajar, dan kongruen. Balok memiliki 6 buah sisi, sama seperti kubus. Ada 6 buah sisinya. Nah, yang pertama ada apa? Ada sisi ADH, sisi kiri, sisi bawah, ABCD, DCGH, BCFG, EFGH, ABF. Oh ya, ini yang terakhir ya. Oke. Yang terakhir ABF. Oke, kita next. Kemudian ada rusuk balok. Sama seperti kubus. Rusuk balok adalah garis potong antara dua sisi bidang dan terlihat seperti kerangka. Dan rusuk balok ini memiliki 12 buah rusuk. Yang pertama ada rusuk AB. Kemudian ada rusuk BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan yang terakhir DH. Itu semua rusuk-rusuk balok. Oke, kita next. Nah, ada titik sudut balok. Sama seperti kubus, ada titik sudut A. Kemudian titik sudut ini ada 8 buah titik sudut. Kemudian ada titik sudut B, C, D, E, F, G, dan H. Oke. Selanjutnya kita pindah ke luas permukaan balok. Balok memiliki 6 buah sisi dengan sisi yang berhadapan, sejajar, dan kongruen.
Oleh karena itu, kita dapat memisahkan sisi-sisinya untuk mempermudah mencari rumus dari balok itu. Nah, di sini sisi atas sama bawah kita gabungin, kemudian sisi kanan kiri kita gabungin juga, dan sisi depan belakang kita gabungin. Oke, berarti ada 2 gabungan sisi ya. Nah, 2 gabungan sisi ini kita masukkan ke persamaan luas permukaan, di mana masing-masingnya yaitu untuk yang pertama 2 dikali panjang kali lebarnya. Kemudian yang kedua, yang kedua ada 2 dikali panjang kali tingginya, dan yang ketiga ada 2 kali lebar kali tingginya. Nah, semua luas permukaan sisi dari balok ini kita jumlahkan. Artinya setelah kita menghitung 2 kali panjang kali lebar, kita tambah dengan 2 kali panjang kali tinggi, kemudian ditambah lagi 2 kali lebar kali tinggi. Nah, maka kita dapat menyederhanakannya, karena ini ada 2 buah sisi, kita pisahkan angka 2-nya, kita kurungkan panjang kali lebar, kemudian kita tambah panjang kali tinggi, kemudian ditambah lagi luas lebar kali tinggi. Nah, jadi persamaannya seperti itu. Oke, sampai sini saya harap bisa paham ya. Kemudian kita lanjut. Oke, setelah kita mempelajari materi dari bangun ruang kubus dan balok, kita masuk ke latihan soal. Nah, ini yang seru nih. Oke, kita klik dulu ya latihan soalnya. Siap, kita mulai. Oke, soal nomor 1. Bangun ruang kubus mempunyai sisi sebanyak, berapa banyak tuh? Tadi udah dibahas. Sisinya ada berapa banyak? Coba kita pilih yang mana ya? Yang 3 dulu. Yang 4, salah. 5, salah. 3 juga salah. Yang berarti yang benar 6. Oke, kita next ke soal berikutnya. Kita lanjut. Soal nomor 2 yaitu jumlah rusuk kubus itu ada berapa banyak. Nah, tadi juga udah dibahas. Rusuk kubus ada berapa? Ayo. Apakah 6? Bukan. Apakah 15? Bukan. Apakah 8? Bukan. Yang benar adalah 12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Rumus untuk mencari volume kubus adalah berapa? Apa rumusnya? Apakah V sama dengan S kali S? Apakah V sama dengan R kali R kali R? Yang A salah ya. Apakah V sama dengan S kali S kali S? Yang benar. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Volume kubus yang memiliki sisi 12 cm adalah berapa? Mari kita bahas. Volume kubus yaitu V sama dengan S kali S kali S, atau sama dengan S pangkat 3. Nah, S-nya kita ganti 12 cm. Kita masukin 12 cm ya. Kemudian kita pangkatkan 3. Nah, berapa 12 pangkat 3? Ayo, ada yang tahu cara ngitungnya gimana? Nah, mari kita buat coretan ya. 12 dikali 12 dulu. 2 dikali 2, 4. 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Hasilnya 144. Nah, 144 ini kita kali 12 lagi. Ya, hasilnya seperti ini. Yaitu 1, 7,
28. Jawabannya yang B. Oke. Sampai sini paham ya bagaimana cara mencari volume kubus. Nah, benar kan jawabannya? Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Mari kita klik next. Next. Nah, soal nomor 5. Diketahui volume kubus 2197 cm3. Berapa panjang sisi kubus tersebut? Oke, kita ketahui volumenya 2197 cm3. Berarti gampang nih, kita pangkatkan aja, kita pangkatin jadi kita akarin, kita buat akar 3, akar dari 2197. Nah, akarnya itu akar pangkat 3 ya, kita akarkan. Oh iya, sebelumnya kita kan tahu kalau volume kubus itu sama dengan S pangkat 3 ya kan. Nah, untuk mencari S-nya itu sendiri, maka kita bisa mengakarkan S ini. Jadi V sama dengan S pangkat 3-nya kita akarkan semuanya, akar 3. Akarnya V masing-masing, V diakarin akar 3 dan S juga akar 3. Nah, kita bisa coret nih pangkat dari S-nya ini, karena kan sama-sama akar 3. Maka kita untuk mencari nilai S-nya yaitu sama dengan S sama dengan V akar 3. Nah, ketemukan rumusnya. Maka kita bisa masukin nilai yang tadi nih, yang 2197. Berarti nilai V sama dengan akar 3 dari 2197. Nah, untuk mencari nilainya bagaimana? Kita coba-coba ya, kita cobain semuanya. Kita hitung satu-satu dari pilihan ganda yang tersedia di soal. Karena belakangnya 7, maka kita bisa mendebak nih dengan mengakarkan yang belakangnya, mempangkatkan 3 dari masing-masing pilihan ganda di sini. Misal nih, yang D13 kan belakangnya 3 ya. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 dikali 3 27, ya kan? Nah, ini belakangnya 7 nih. Berarti karena dia belakangnya 7, kemungkinan besar jawabannya ini. Coba kita yang C, 4, belakangnya 4. 4 kali 4 berapa? 16 ya. Dengan 16. Nah, 16 kita kali 4 lagi. 4 kali 6 24. Berarti belakangnya 4 ya, bukan 7. Ya kan? 6 kali 4 24. Nah, dia belakangnya 4. Berarti salah nih. Yang C jawabannya salah. Kita lanjut yang ke B. Belakangnya 6. 6 kali 6 36. 36 dikali 6 lagi 6 lagi belakangnya, berarti salah. Kita lanjut ke jawabannya A, 17. 7 kali 7 49. 49 dikali 7, 9 kali 7 53. 63 ya, 63. Nah, belakangnya 3 kan ya. Belakangnya 3. Berarti salah semua kan? Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang D, 13. Mari kita buktikan. 13 dikali 13 sama dengan berapa? 169 ya.
3 kali 3 9, 3 dan 1 kali 3 3 1. Nah, 169. Kemudian 169 dikali 13. Hasilnya berapa? Hasilnya jeng 2192. Nah, samakan. Jadi jawabannya adalah yang D, ya kan? Maaf. 3 kali 9 itu 27. Nah, kita ubah. Sorry. Jadi 7 ya belakangnya. Jadi jawabannya 2197. Sama dengan yang diketahui di awal di soal. 2197. Berarti jawabannya adalah yang D. Yaitu 13. Akar dari 2197 yaitu sama dengan 13. Oke, semoga paham ya adik-adik. Kita klik dulu D. Oke, mungkin itu aja untuk latihan soal hari ini dan pembahasan hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat adik-adik semua yang sudah nonton, dan terima kasih juga udah mau menonton video ini ya. Sekali lagi, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang adik tanyakan terkait materi pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.